Halo, perkenalkan nama saya Stephen Gabriel, NPM 2332051. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari ringkasan apa sih itu jaringan dalam kampus. Nah, pada kesimpulan chapter 1 yang sudah saya baca yaitu Getting to Know a Campus Network. Seperti yang kita ketahui, jaringan kampus itu merupakan jaringan komunikasi yang digunakan di tempat-tempat seperti sekolah, perkantoran, pusat perbelanjaan, dan fasilitas lainnya. Kita tahu bahwa hampir semua aktivitas kita saat ini seperti bekerja, belajar, dan bahkan berbelanja itu bergantung pada jaringan kampus. Nah, jaringan ini memungkinkan kita terhubung ke internet dan menggunakan berbagai layanan digital dengan lebih mudah dan efisien tentunya. Setiap jaringan kampus ini memiliki perbedaan, tergantung pada ukurannya, siapa yang menggunakannya, dan layanan apa saja yang didukung, serta cara mengaksesnya. Ada jaringan kecil yang digunakan di kantor atau usaha rumahan, jaringan menengah untuk sekolah atau perusahaan, dan jaringan besar yang digunakan di universitas ataupun pusat bisnis. Ada juga jaringan yang hanya bisa digunakan oleh pegawai saja atau mahasiswa, sehingga jaringan tersebut tidak bisa digunakan oleh orang lain, hanya kandidat-kandidat tertentu saja. Ada juga jaringan yang terbuka untuk umum seperti WiFi di pusat pembelanjaan, hotel atau mall, dan lain sebagainya. Nah, beberapa jaringan hanya digunakan untuk komunikasi data, sementara yang lain bisa mendukung layanan seperti video conference, IoT, Internet atau Internet of Things, hingga sistem keamanan. Jaringan kampus ini biasanya terdiri dari beberapa bagian penting. Pertama yaitu ada jaringan data yang mengakses infrastruktur utama seperti kabel, WiFi, dan firewall. Lalu ada perangkat yang mengakses jaringan seperti komputer, ponsel atau HP, dan perangkat pintar lainnya. Selain itu juga ada sistem yang mengelola jaringan agar tetap berjalan lancar dan aman dari ancaman cyber. Beberapa jaringan juga memiliki aplikasi khusus untuk mendukung layanan tertentu, seperti pembayaran digital atau sistem manajemen kampus. Nah, seiring berjalannya waktu, jaringan kampus terus berkembang. Pada awalnya jaringan ini menggunakan kabel Ethernet dan hub, tetapi skalanya itu masih kecil dan sering mengalami gangguan. Kemudian teknologi berkembang dengan adanya switch yang lebih canggih, memungkinkan jaringan menjadi lebih luas dan stabil. Saat internet semakin populer, jaringan kampus mulai mendukung berbagai layanan digital seperti website, komunikasi secara real time, dan lain sebagainya. Sekarang jaringan kampus itu sudah banyak mengadopsi teknologi nirkabel atau WiFi, sehingga kita bisa terhubung ke internet tanpa perlu menggunakan kabel. Namun, tantangan baru muncul, yaitu seperti bagaimana sih cara kita mengelola WiFi dalam skala besar dan menjaga keamanannya dari serangan cyber. Oleh karena itu, teknologi terus berkembang untuk membuat jaringan kampus lebih pintar dan mudah dikelola. Di masa depan yang akan datang, jaringan kampus akan semakin canggih dengan bantuan kecerdasan buatan atau biasanya kita sebut dengan AI dan analisis data besar atau big data untuk mengelola koneksi dan keamanan secara otomatis. Jaringan juga akan semakin fleksibel dengan teknologi Software Defined Network atau SDN yang memungkinkan kontrol mudah. Bahkan diperkirakan jaringan kampus di masa depan akan sepenuhnya nirkabel, sehingga kita tidak perlu lagi bergantung pada kabel untuk terhubung ke internet. Sekian dari um, sekian dari kesimpulan yang saya dapati dengan membaca Getting to Know a Campus Network. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.